Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-15. Demikian firman tertulis. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, kita sering mendengarkan kata hati dalam banyak kesempatan. Kita mendengar seorang cerita, saya sakit hati. Dan kita pun bisa menangkap maksudnya bahwa dia sedang berada dalam perasaan yang terluka. Di kesempatan lain kita mendengarkan orang bercerita bahwa ia masuk rumah sakit karena masalah hati yang tidak berfungsi maksimal. Kita juga bisa menangkap maksudnya bahwa ia ada dalam kondisi fisik yang kurang sehat, ditandai dengan tindakan-tindakan medis yang perlu diambil. Akan berbeda lagi ketika kita mendengarkan orang cerita, buah hati kesayangannya sudah sampai pada titik prestasi yang diimpikannya. Ya, kita bisa menangkap dan memahaminya bahwa anaknya dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Saudara, penggunaan kata hati sangat beragam. Di dalam Alkitab pun demikian. Kata hati di dalam Alkitab lebih dari sekedar pengertian sebelumnya. Alkitab dengan terang menjelaskan bahwa hati itu bukan sekedar organ vital yang ada di dalam tubuh manusia. Hati itu bukan hanya sekedar perasaan. Hati itu pusat dari kesadaran dan emosi. Hati adalah akal budi, pikiran, bahkan hati merupakan pusat kehidupan di dalam diri manusia, yaitu pusat di mana berdiamnya Roh Kudus. Saudara, Mazmur 51 ayat 12 merupakan doa Daud agar Tuhan mengubah hatinya. Dalam terjemahan harafiahnya Lev Tabor Berali Elohim, artinya hati yang bersih ciptakanlah dalam aku yang Allah. Rupanya Daud telah sampai pada pengertian bahwa hati manusia sangat penting dalam urusan rohani. Ia menyadari bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh harus dimulai dari hati yang bersih di hadapan Allah. Saudara, permohonan Daud bisa jadi adalah permohonan kita sampai sekarang ini. Kita menunjukkan sikap pentingnya menjaga kondisi hati. Sebab hati bisa menjadi sarang segala niat yang jahat. Hati bisa menyimpan segala bentuk kepahitan. Karena itu kita mesti rajin mengevaluasi hati. Kita harus rajin untuk membuang sampah-sampah emosi dan pikiran yang tidak cocok berdiam dan tinggal di dalam hati. Sejauh mana hati kita layak menjadi tempat segala pekerjaan Roh Kudus? Kita harus tahu, sebab dosa tidak dimulai dari tindakan luar, tetapi dari hati yang telah menyimpang. Yang pasti, hati yang bersedia dibaharui Allah adalah hati yang terbuka dan terus merindukan kehidupan dalam kebenaran. Saudara, kita ini bukan robot. Demikian Allah menciptakan kita. Allah memberikan kepada kita hati yang dengannya kita bisa mempertimbangkan hal-hal yang benar dan salah, ataupun baik dan buruk. Sejahat apapun manusia dalam perjalanannya, Allah terus memberikan kesadaran yang menjadi penerang untuk membawa kita pulang pada kebenarannya. Dan syukur kepada Allah, Ia tidak membiarkan kita berjalan sendiri sehingga sampai kehilangan arah dan tidak sampai pada tujuan. Ia menyediakan kita hati yang menuntun kita pada kebenaran. Di dalam hikmat-Nya kita bisa memahami. Di dalam tuntunannya kita bisa memperbaiki segala yang salah untuk menjadi benar di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami banyak menerima segala kebaikan Tuhan. Dari tubuh kami yang sehat,
pagi hari yang kami bisa nikmati, waktu yang dimana kami bisa diberikan kesempatan di dalamnya untuk berkarya. Dan hari ini kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami lakukan dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, mampukan kami bisa melakukan segala aktivitas kami dari hati yang bersih. Mampukan juga kami untuk memilih segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini dengan hati yang bersih. Sehingga apapun yang kami lakukan itu berasal dari hati yang bersih dan dia akan melahirkan segala kebaikan karena ia bersumber dari hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.